الحمد لله الحمد لله مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الأبصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، حيث قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin, jamaah Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat kali ini, Al-Faqir, hamba yang dhaif, senantiasa mengajak kita semuanya untuk mari kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar dan yakin bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita di dunia yang fana ini, terlebih lagi dalam kehidupan yang kekal abadi nanti, kecuali bekal ketakwaan dan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita jadikan setiap langkah kita, setiap aktivitas kita, muara dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperkokoh dan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 62 menjelaskan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan siang dan malam silih berganti. Dengan pergantian siang dan malam itu bergantilah hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ada perputaran waktu. Lalu pertanyaannya, untuk siapa waktu itu berputar? Bergantinya hari, bergantinya tahun. Ayat ini dengan tegas menjelaskan untuk dua golongan. Manfaat tidaknya berganti hari, berganti waktu itu untuk dua golongan ini. Yang pertama, liman arada ayyadzakkara, untuk mereka yang mau mengambil pelajaran. Tentunya pelajaran ini dari masa lalu, pelajaran dari hari-hari sebelumnya, evaluasi diri, introspeksi diri, adalah bentuk kita mengingat, memahami tentang pentingnya masa dan waktu bagi kita. Liman arada ayyadzakkara, waktu itu baru berharga bagi mereka yang pandai mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari masa lalunya untuk masa depan yang lebih baik, lebih cerah.
Yang kedua, au arada syukura, bertambahnya umur kita ini, waktu kehidupan kita ini bermanfaat bagi mereka yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Itulah poin pertama yang harus menjadi renungan bagi kita semuanya. Pergantian waktu dan tahun ini hendaknya kita fahami dalam kerangka sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan pergantian tersebut untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran, dan yang kedua untuk mereka yang mau mensyukuri setiap rizki nikmat yang Allah telah anugerahkan kepadanya. Selanjutnya, pergantian tahun menandakan bahwasanya kehidupan kita ini terus berjalan dan berputar, dan penamaan tahun baru Islam dengan penamaan hijrah atau hijriah memberikan makna yang sangat dalam bahwa hidup kita ini senantiasa dalam kondisi hijrah. Hijrah artinya berpindah. Hijrah artinya meninggalkan sebuah tempat ke tempat berikutnya. Dan fitrahnya kehidupan kita hijrah dari alam sebelum kita hadir di muka bumi ini. Sebelumnya kita berada di alam rahim, hijrah ke alam bumi ini. Kita tidak menetap lama di muka bumi ini, kita harus hijrah ke alam berikutnya, alam barzakh. Tidak lama di alam barzakh, kita pun harus hijrah ke alam berikutnya. Itulah alam akhirat. Di ujungnya nanti kita baru tahu surga atau na'udzubillah neraka tempat seseorang tersebut. Poinnya adalah pergantian tahun, khususnya tahun baru Islam ini, mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita ini tidak lain dan tidak bukan adalah urutan dari menapaki stasiun kehidupan kita menuju kehidupan akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kaitan antara tahun baru Islam dengan cita-cita hijrah. Perlu kita jelaskan bahwasanya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tetapi Umar bin Khattab dengan tegas menjadikan peristiwa hijrah yang terjadi pada tahun tersebut dijadikan awal penanggalan Islam. Kenapa demikian? Karena peristiwa sebelum hijrah itu yang terjadi pada bulan Rabiul Awal tentunya ada kronologi aktivitas yang terjadi untuk mempersiapkan suksesnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu terjadi pada tahun di mana saat itu dilakukan Aqabah, Bai'at Aqabah kedua pada bulan Zulhijjah. Setelah pulang dari haji, kaum muslimin yang berada di kota Madinah yang baru berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatur siasat untuk melakukan perjalanan hijrah. Berlalulah Muharram, kemudian Safar, baru di Rabiul Awal terjadinya hijrah dan perintah meninggalkan kota Makkah tersebut. Karena itu perjalanan hijrah dijadikan patokan atau dijadikan starting point bagi umat Islam untuk melihat kemajuan demi kemajuan. Maka yang perlu kita perhatikan dalam peristiwa hijrah itu, minimal ada satu hal di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan kota yang dulunya Yathrib berubah menjadi kota Madinah Al-Munawwarah,
kota yang mencerahkan, yang penuh dengan cahaya yang mencerahkan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menata peradaban umat manusia saat itu? Ada 3 hal yang beliau lakukan ketika hijrah dari kota Makkah menuju kota Yathrib. Yang pertama yang Rasulullah SAW lakukan adalah Rasulullah membangun rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu adalah rumah pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah, yang kita kenal dengan Masjid Quba. Para ulama menjelaskan sebuah peradaban terus akan bisa langgeng, bisa kuat kalau memperhatikan urusan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dimanifestasikan dengan dibangunnya Masjid Quba, masjid yang pertama di Madinah. Artinya sebuah masyarakat, sebuah keluarga, sebuah individu tidak akan pernah sukses kalau tidak mengkaitkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu ditandai dengan masjid. Masjid artinya solat, di mana kita senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sebuah peradaban dan masyarakat baru bisa sukses dan langgeng. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah al-mu'akha bainal ansar wal muhajirin. Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. Sebuah masyarakat tidak akan kondusif, tidak akan harmonis apabila tidak ada persaudaraan yang kokoh di antara mereka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama umat Islam, hubungan baik sesama keluarga, hubungan baik sesama tetangga. Karena dari situlah kehidupan kita, baik itu urusan agama, baik itu urusan dunia, baru bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita memiliki hubungan yang harmonis dengan manusia. Bila di awal tadi hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua hubungan baik dengan sesama umat manusia, khususnya mereka yang beragama Islam. Yang terakhir yang Rasulullah SAW lakukan adalah Rasulullah membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Makkah, di mana dalam Piagam Makkah ini mengatur urusan, segala macam urusan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, di mana di dalamnya tidak hanya untuk umat Islam, tetapi di dalam negara Madinah itu ada mereka yang beragama Yahudi, ada Nasrani, ada orang-orang musyrikin, dan ada orang-orang yang Islam. Lalu dibuatlah aturan, piagam, undang-undang dan kesepakatan, di mana masyarakat Madinah menyepakati beberapa poin yang menjadikan masyarakat Madinah itu menjadi kuat, gagah, sehingga ditakuti oleh negeri-negeri lainnya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwasanya sebuah masyarakat, sebuah negara juga tidak akan pernah harmonis kalau tidak diatur urusan sesama umat manusia, bahkan yang berbeda keyakinan dan berbeda agama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan 3 hal ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di awal hijrahnya, maka cita-cita hijrah itu betul-betul tercapai, di mana Islam berkumandang di seluruh penjuru dunia, dan ajaran-ajaran Islam saat ini dirasakan oleh mayoritas penduduk dunia. Karena itu mari kita jadikan peristiwa pergantian tahun bulan Muharram ini dan hijrah Rasulullah SAW sebagai batu loncatan kita untuk menjadikan diri kita lebih baik dari hari ini, untuk menjadikan umat kita umat yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, rugi, dan demi Allah kita akan rugi kalau kita tidak mau mengambil pelajaran dan tidak mau mensyukuri semua nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita.
Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lis-sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين ولازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما وإجلالا لنبيه وتعظيما فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد النبي الأمي الأواه وعلى آله وصحبه ومن والاه ورضى الله من أصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارشد أمراءنا وزعماءنا وقضاتنا وطول أعمارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.